says, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibition, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city of lights, I know. Getting high, feeling. Oke teman-teman, sekarang kita membahas sebuah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ada beberapa orang yang sedang melakukan sebuah pekerjaannya kepada seorang wanita, di mana dia akan mengambil sebuah barang jaminan. Dan di dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, ini tentunya menjadi suatu problem yang menarik yang akan kita bahas nanti. Teman-teman akan melihat di podvlog saya, PPS 95 Channel, dan ini akan membahas kupas tuntas apa yang menjadi problem dan mencari solusinya, sehingga teman-teman akan lebih memahami tentang hal tersebut, dan ini berharap akan memberikan sebuah wawasan dan informasi yang menarik, dan jangan sampai teman-teman menjadi korban berikutnya. Terima kasih. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu. Saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu. Bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city of lights, I know. But I will guide you home. Berapa orang, Pak? Datang itu satu mobil ada 6 orang. Terus nggak lama ada mobil lagi warna hitam datang lagi. Kurang lebih ada 3-4 orang itu. Kurang lebih ada 10. Langsung ke bawah. Di sini sudah ada keributan sama drivernya. Driver sedang makan. Drivernya habis ngantarkan putranya sekolah, pulang makan. Habis hampir makan itu selesai, langsung dia dihampiri kepada orang-orang tersebut. Iya. Terus akhirnya dipaksa sopirnya dimintain yang namanya kunci. Ya kan nggak dikasihkan, iya. Tapi dirampas sampai lepas yang namanya ininya, kan digantung di sini, di celananya sopir. Itu ditarik sampai lepas. Iya. Akhirnya di situ datanglah mau di starter, mau dibawa mobil, nggak boleh. Sama Ronald, dan Ronald itu dihadang. Itu intonasi nadanya Tinggi yang namanya Leslie itu. iya, tinggi. Ada kata-kata kasar. Bentak-bentak saya juga. Kamu di sini jangan seenaknya. Ini wilayah saya, jangan ganggu orang lain. Ini apartemen, saya bilang gitu kan. Kemudian Evin datang. Alhamdulillah saya merasa terlindungi juga, gitu, security. Akhirnya tidak lama kita investigasi, kita tanya ya Pak. Kemudian Evin surat-surat, lisensi nggak dikasih. Sudah nggak dikasih. Baik-baik, ya? Saya baik-baik. Mana yang namanya apa itu Andre? Iya. Saya tanyakan surat-surat tugasnya, terus lisensinya, surat tugas. Yang nagih ini. Saya yang nagih. Pak Andri ini yang diberi kuasa. Surat kuasa. Siap. Itu. Oke. Itu mobil di situ Pak ya? Mobil posisi di Boleh bawah. lihat nggak, Pak, kita, Pak? Siap. Jadi posisi di sini udah. Nah, saya datanglah dari sana. Saya nyari ke sini. Orang rame apa ini? Coba jangan rame mengganggu orang lain. Apa masalahnya, saya bilang gitu ya. Karena saya mau narik gini, sebentar dulu.
narik itu ada aturan. Saya bilang gitu. Jangan main paksa saja. Kamu kalau kamu maksa mobil kamu tarik, sama aja kamu bawa barang orang, namanya tidak benar. Saya bilang gitu sudah. Lanjut, alat berhubungan saya berdiri. Ayo, kalau nggak selesai sini saya bawa ke Polsek. Kita bawa Polsek ke Tebet. Polsek Tebet, Ya. saya lah. Ya kan? Terus langsung, buat apa ke Polsek? Bukan urusannya. Dimarahin. Nah, saya Pak Evan dimarahin. dibentak. 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 Buat apa ke Polsek? Enggak ada urusan sama Polsek. Ini biar cepat selesai. Dia bilang gitu. Ini biar cepat selesai. Enggak ada urusan. Langsung di jalan. Lepas ngomongin udah tarik sak. Nah, ada lagi sini yang pakai baju pink, Merah. merahnya. Iya. Enggak ada urusan lagi sama Polsek. Bawa ke kantor kami. Gitu. Jadi agak keras. Akhirnya saya keluar lah. Di situ juga bentak-bentak juga di luar. Yang penting Pak Kevin tetap sabar ya. Siap, sabar. Dan fungsi Arkam Tipmas menjaga keamanan dan ketertiban ya Pak. Siap. Alhamdulillah tidak terpancing. Iya Pak. Pak Trisna juga demikian, Siap. ya. Terima kasih, saya juga keamanan tidak terpancing. Di tempat Bapak, di wilayah Bapak Amin. semakin kondusif. Amin. Masyarakat juga merasa pelayanan oleh pihak manajemen. Siap. Dan masyarakat umum juga memahami tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi. Siap. Dan kita tentunya Polda Metro Jaya akan mengungkap ini semua sehingga peranan Polda Metro Jaya dapat dirasakan oleh pengguna jasa kepolisian. Siap. Dalam hal ini masyarakat luas, membuat laporan, melayani, mendatangi. Di sini ada Pak Babindam Tipmas, Pak Aibtu Kevin Siap. di Polsek Tebet Pak ya, Kelurahan Menteng. Polres Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Menteng Dalam. Oke, terima Siap. kasih. Alhamdulillah saya gerak cepat menghubungi Iya. Pak Evan. Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Komandan. Pak Elvin ya, sehat selalu ya semuanya. Amin. Siap. Alhamdulillah saya gerak cepat menghubungi Iya. Pak Evan. Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Komandan. Pak Elvin ya, sehat selalu ya semuanya. Amin. Siap. Umum nih, teman-teman jadi pingin tahu kok sampai sebegitunya pelaku-pelaku yang mendatangi seseorang ini menggunakan cara-cara yang mungkin melanggar hukum. Menurut Bapak gimana? Ya, jadi proses eksekutorialnya jelas di undang-undang. Pasal 15-nya ada. Iya. Apakah debitur tidak boleh mengalihkan menjual? Boleh di pasal 29. Asal dia kasih tahu, Pak. Iya. Kalau dia nggak kasih tahu, dia melanggar pasal 36 tadi. Kalau bahasa umumnya apa tuh Pak? Overcredit ya? Overcredit kalau dia kasih tahu nggak apa-apa. Oke, ini bahasa umum Pak ya? Pasar umum. Iya. Overcredit silakan aja selama dia kasih tahu. Iya. Masalahnya sering kali terjadi di komunikasi di masyarakat, dia jual di bawah tangan aja, dia jual STNK kan Oh, oke. BPKB-nya di. Iya, iya. Nah, kenapa banyak kasus belakangan ini sehingga terjadi juga tuh Pak yang namanya judicial review. Iya. Sampai keluar keputusan MK, wan prestasi nasabahnya iya, ada bukti, kalau ada bukti wan prestasi dan debiturnya sukarela baru boleh eksekusi. Oke. Nah, Iya. pemahaman wan prestasi dan sukarela ini dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi polemik tuh Pak di Iya. masyarakat. Nah, itu pun sudah kami jelaskan. Siap. Nah, bahasa hukumnya adalah eksternal kolektor. Eksternal Kolektor. Kalau bahasa umum yang kita tahu di Debt collector, Debt collector. padahal Debt, kita bukan debt. debt collector itu penagih hutang lah sebenarnya. Oke, Apa oke. sih salahnya mereka Pak? Mereka nggak salah. Iya. Loh yang berhutang lari kemana-mana, dicari nggak ada, Iya. bahkan menggadaikan dan segalanya kan nggak salah Pak. Siap, Pak. Tetapi ini jadi keributan sejak dulu. Iya. Dan akhirnya waktu itu kita bahas dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, saya bersama OJK kita harus perbaiki citra debt collector. Iya. Caranya gimana? Mulailah OJK membuat aturan di pasal POJK 29 tahun 2014 sudah diganti POJK 35 2018 bahwa setiap karyawan yang bekerja di perusahaan pembiayaan dari level direksi, Iya. direktur dan komisaris harus ikut sertifikasi. Terus manajernya harus ikut sertifikasi, kolektornya harus disertifikasi. Jadi kalau lapangan ya berarti? jadi saya bilang gini Pak, misalnya komisaris ikut sertifikasi, kita namakan apalah bahasa awamnya SIM, surat izin mengawasi, Iya. komisaris. Iya. Direktur SIM, surat izin memimpin, Iya. ya, atau surat izin mengelola. Iya. Manajer SIM, surat izin memimpin. Kolektor SIM, surat izin menagih. Menagih. Jadi dia harus punya SIM. Oke. Lulus, Ini analogi Pak ya, contoh. Analogi, Iya. dia lulus, dia baru boleh. Nah, jadi syarat-syarat eksekusi itu ada 4. 1 adalah
dia harus punya SIM. Ya. Jadi kalau debitur didatengin, SIM-nya mana kamu? Sertifikasi kamu mana? Oh, jadi wajar dong. Boleh kalau- nanya. Boleh nanya. Kedua, surat kuasa kamu mana? Debitur nanya boleh dong. Boleh. Ketiga, mana kopi fidusianya? Oke. Keempat, mana bukti somasi? Jadi 4 hal ini 4 hal ini harus ada. Harus ada. Jadi debitur wajar dan wajib mungkin ya untuk Bertanya. Anda benar nggak petugas yang benar? Petugasnya. Oke. Nah, yang terjadi akhir-akhir ini bahkan viral juga, Pak. Iya. Mungkin udah benar 4-4-nya ada nih, Pak, Iya. Iya. Dia 4-4-nya ada. Iya. Surat kuasanya ada, sertifikasinya ada. Tapi dia nggak berani eksekusi sendiri, Pak. Oh. Dia bawa kawan-kawan, DKK dan kawan-kawan. Iya. Rombong, Pak. Iya. Katanya yang telah viral ini 30 orang dibawa. Iya. Ya tentu yang debiturnya merasa Takut dong, Pak. takut dong, Pak. Apalagi- Bahkan polisi dimaki-maki. Iya, apalagi seorang wanita, Pak. Iya, Iya. mau dia laki-laki pun juga bisa takut, Pasti Pak. takut, Pak, ya? 30 orang. Bisa jadi, Pak, ya? Bisa jadi. Iya. Polisi aja dimaki-maki, Pak. Waduh. Nah, sayang tuh, ini perbuatan yang tadinya mungkin sudah benar, Pak. Benar. jadi malah tidak benar. Eksekusi, Iya. dipantau aja. Iya. Iya. Apakah perlu misalnya nanti bantuan kepolisian? Kan ada Perkap 8, Iya. Betul. Pak. Jadi memang sejogjanya dan sebaiknya Iya. bahwa perusahaan pembiayaan juga selalu berkomunikasi, Iya. bersahabat dengan kepolisian, Iya. karena polisi ini yang bisa membantu kita Iya. untuk menyelesaikan perkara-perkara keributan-keributan yang ada. Iya. Dan misi daripada polisi adalah menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Iya. Nah, yang terjadi kalau viral kemarin mengganggu keamanan ketertiban. Iya. Sedih lagi, Pak polisi dimaki-maki begitu, dan Pak polisinya saya ancung jempol, Pak. Sangat sabar. Aib tuh Evin, Pak. Saya Siap. mohon maaf sama Atu, Evin, bahwa ini perlakuan yang sama sekali tidak saya bisa tolerir. Iya. Saya kecam dan saya Iya. junjung tinggi kepolisian untuk segera menangkap para debt collector yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, Pak. Artinya asosiasi juga mendukung dalam Mendukung, penegakan Pak. Sangat hukum, mendukung. ketertiban dan keamanan. Sangat mendukung pihak Baiklah. kepolisian. Terima kasih Pak Suandi. Ini sebuah pencerahan edukasi kepada masyarakat umum dan kami juga selaku penegak hukum akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga masyarakat yang merasakan apabila ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar dalam hal seperti ini, jaminan fidusia sudah ada Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan tentunya akan memberikan kontribusi yang baik kepada negara dan bangsa. Polda Metro Jaya tetap akan membackup, membantu masyarakat yang memerlukannya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Salam presisi. Terima kasih, Pak. Berpesan ya, pada 4 orang ini yang preman berkedok debt collector ini. Kemarin kayaknya gagah sekali gitu ya, gagah serem. Ya. Sekarang malah ini terbirit-birit. Ya. Kemarin macan sekarang jadi kucing. Ya. Anggota kami sedang kejar semua. Ya. Ini tuh bahan pelajaran. Kenapa saya harus berkata tegas seperti ini? Kami menciptakan efek teroris, efek jerah. Secara spesialis buat pelaku-pelaku ini yang jadi pelaku maupun yang belum tertangkap maupun secara generalis, nggak ada preman-preman lagi yang beraksi di DKI Jakarta khususnya. Ya. Jadi pesan kami segera menyerahkan diri ataupun kami kejar, kalau melawan kami tindak lebih keras lagi. Sebagai buat pelajaran buat itu. Ya, kami dalam rangka melaksanakan merespon keresahan masyarakat. Jadi jangan ada lagi tindakan seperti ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang gua ada di unit Resmob, Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Kalian punya yel-yel nggak? Yel gitu enggak ya? Yel-yelnya sama, Bang. Sama aja. Sama. Sekarang gua ada di Resmob Polda Metro Jaya. Kemarin viral tuh. Ada Su. Iya. Nama lu siapa? Adam. Ada. Siap. Emil. Arif. Jadi ini jagoan-jagoannya. Kemarin ada yang beberapa viral. Coba lu jelasin dulu. Pertama, Resmob tuh apa sih, bro? Siap. Subdit Resmob sendiri adalah salah satu subdit di bawah Ditreskrim di mana Subdit Resmob dipimpin oleh seorang Kasubdit yang bernama AKBP Titus Yudouli,
saya sika. Kemudian di situ membawahi 5 unit. 5 unit ya? Ya. Jumlah personilnya seluruhnya? Untuk jumlah personil secara keseluruhan 132 personil. Iya. Di mana personil tersebut dibagi, ada yang menjadi perannya adalah penyidik dan yang ada yang perannya sebagai tim Di lapangan, opsnal ya. Biasanya dulu, abang juga dulu pernah di Resmob sih, tapi di Mabes Siap. Polri ya. Dulu zaman masih muda lah, gitu. Sekarang udah tua lah, jadi harus memahami itu. Siap. Dan yang menarik nih, brother, kemarin nih ada yang viral nih, sempet tuh ada penarikan sebuah barang bergerak, ya. Terus Siap. viral nih. Terus kira-kira gue denger kalian yang nangkep nih jagoannya. Siap. Selamat ya. Siap. Sudah berapa orang yang kalian tangkap? Sementara ada 3. Ada 3. Kemudian untuk dasar penangkapannya sendiri ada 2 laporan polisi. 2 laporan polisi. Kebetulan dibagi beberapa unit untuk yang menangani. Oke, pasalnya ada 2 juga dong. Siap. 21 berapa pasalnya? Jadi berawal dari viralnya salah satu konten yang diupload atau diunggah di medsos. Iya. Di situ menggambarkan bahwa ada anggota Polri yang mendapati perlawanan atau ancaman Iya. secara verbal maupun intimidasi. Iya. Kemudian kami menindaklanjuti kejadian tersebut. Iya. Yang bersangkutan selaku korban adalah anggota di wilayah hukum Polda Metro. Iya. Dia membuat laporan polisi. Iya. Kami bergerak atas laporan polisi tersebut. Iya. Atas laporan polisi tersebut Iya. diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari korban, kejadian tersebut berada di salah satu apartemen di Jakarta. Di Jakarta ya. Kemudian di situ terjadi pada tanggal 8 Februari 2023. Baru-baru ini Iya. ya. Untuk kejadiannya sekitar pukul 1 13. jam 13.00 WIB, di mana anggota tersebut berusaha untuk menengahi, Iya. yang berawal dari adanya informasi dari security di apartemen tersebut yang menghubungi anggota tersebut. Iya. Karena ada salah satu penghuninya yang kendaraannya ditarik oleh gitu ya. oleh pihak debt collector. Debt collector. Ada berapa orang tuh yang pelakunya? Berdasarkan hasil penyelidikan kami sendiri, sementara untuk debt collector yang terlibat di TKP tersebut ada 7 orang. 7 orang. Ini biar klarifikasi, biar jelas. Ada simpang siur, ada yang 30, ada yang sekian dan sebagainya. Ini baru terindikasi ya. Ada 7 orang. Dan kemudian jadi pasal yang dikenakan itu apakah masalah penarikan mobilnya atau perlawanan terhadap petugas ini? Untuk di LP kami, kebetulan di situ ada 2 laporan polisi. Yang untuk yang laporan polisi pertama itu kaitan dengan penerapan pasalnya, untuk persangkaan pasalnya 211, 212 KUHP dan 214 KUP. Oke. Nah, kemudian untuk kaitan dengan korban yang mana kendaraannya ditarik, di situ untuk persangkaan pasalnya adalah 365 KUHP, 368 KUHP dan 335 KUHP. Kalau nggak salah pencurian ya, Pencurian dengan pemerasan dan perasaan tidak menyenangkan. Sebenarnya ancaman. menyenangkan sekali tuh kalau bisa dikemas dengan baik ya. Siap. Semua pihak, everybody happy. Kalau betul semuanya sesuai dengan prosedur. Betul ya, brother ya? Betul. Jadi tidak ada lagi 335. Seharusnya demikian. Setuju nggak? Setuju. Paling tidak Polda Metro Jaya khususnya Resmob dapat memberikan kontribusinya kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolri dan masyarakat secara umum, dan ini memiliki sebuah arti yang baik pada masyarakat agar ini lebih edukatif, informatif, dan tidak menyalahi aturan. Bagi teman-teman yang mengalami hal-hal seperti demikian, jangan ragu-ragu lagi ya bro ya, untuk melaporkan kepada Resmob Polda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.